Siap-siap penyaluran PKH dan BPNT kembali disalurkan di bulan Agustus 2025. Inilah nama-nama dan daftar daerah yang beruntung mencairkan lebih awal penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT dari Kemensos. Selain kabar penyaluran bansos di bulan Agustus, ada informasi penting mengenai daerah yang banyak dicoret penerima bansosnya di tahap ketiga. Nah, seperti apakah informasinya? Silahkan disimak hingga tuntas. Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga akhir pekan ini menjadi momen kebersamaan dengan keluarga di tengah penantian penyaluran bansos triwulan ketiga. Nah, dua informasi penting yang wajib KPM ketahui mengenai daerah-daerah penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di bulan Agustus 2025. Di mana hal ini penting untuk diketahui agar teman-teman bila di daerahnya termasuk sebagai daerah yang termasuk pendistribusian bansos, sehingga KPM dapat mendapatkan bantuannya tanpa kendala dan tepat waktu. Kemudian untuk informasi yang kedua mengenai daerah-daerah yang diumumkan terbanyak terlacak sebagai daerah yang dimana KPM-nya itu terdeteksi paling banyak main judi online sehingga akan berdampak terhadap penutupan rekening bantuan sosialnya dan tidak akan cair di tahap berikutnya. Nah, kita ke informasi yang pertama mengenai bantuan sosial PKH dan BPNT yang dijadwalkan cair di bulan Agustus. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bantuan sosial, Kementerian Sosial atau Kemensos telah menyiapkan distribusi bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS Merah Putih dari Bank Mandiri. Pada Agustus 2025, sebanyak 115 kabupaten dan kota di berbagai provinsi siap mencairkan bansos ini dengan total sekitar 456.713 KKS yang didistribusikan. Program ini bertujuan untuk mendukung keluarga miskin dan rentan, di mana PKH memberikan bantuan tunai berdasarkan kategori penerima seperti Rp750.000 per tahap untuk ibu hamil atau anak usia dini, sementara untuk BPNT menyediakan Rp600.000 per tahap. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui kantor bank atau titik komunitas seperti kelurahan atau desa, dengan penerima diwajibkan hadir langsung untuk verifikasi. Daerah-daerah ini tersebar di seluruh Indonesia, mencakup wilayah dari Sumatera hingga Papua, dan diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Berikut adalah daftar lengkap 115 kabupaten dan kota yang siap mendistribusikan KKS dari Bank Mandiri untuk bansos PKH dan BPNT. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di layar belakang saya daerah distribusi KKS oleh Bank Mandiri. Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera KKS hasil peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank-Bank Himbara kembali dilakukan dalam waktu dekat. Tahap distribusi kali ini mencakup jumlah penerima yang besar dan menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 456.713 kartu KKS akan dibagikan ke 115 kabupaten dan kota. Peralihan mekanisme penyaluran bantuan sosial ini menjadi sorotan, mengingat menyangkut hak-hak keluarga penerima manfaat atau KPM pada tahap kedua penyaluran bansos tahun ini, termasuk juga program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT. Bagi para penerima bantuan, memahami wilayah distribusi serta aturan pengambilan kartu itu sangatlah penting. Dengan demikian, proses pencairan bantuan dapat berjalan lancar dan hak yang dimiliki tidak terlewatkan. Nama-nama penerima sudah mulai diumumkan dan dapat dicek melalui pendamping sosial atau perangkat desa setempat. Total keseluruhan wilayah yang menerima distribusi KKS melalui Bank Mandiri mencapai 115 daerah. Apabila wilayah penerima tidak termasuk dalam daftar tersebut, besar kemungkinan distribusinya dilakukan oleh bank lain seperti BNI, BRI, atau BSI.
Penerima bantuan wajib hadir secara langsung saat pengambilan kartu KKS. Prosedur ini diperlukan karena pihak bank akan melakukan pembukaan rekening, verifikasi tanda tangan, dan pengambilan foto. Kehadiran tidak dapat diwakilkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Bagi penerima manfaat atau KPM yang sedang berada di luar kota, jadwal pengambilan dapat diatur ulang dengan melapor ke petugas bansos atau pihak kelurahan. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain, termasuk anggota keluarga. Setiap penerima akan mendapatkan PIN ATM bawaan dari bank. Ini demi keamanan, penerima disarankan untuk segera mengganti PIN tersebut dengan kombinasi yang mudah diingat, namun sulit ditebak. Kartu KKS wajib dipegang oleh penerima sendiri, bukan diserahkan atau dititipkan kepada pihak lain seperti ketua kelompok bansos setempat. Kartu KKS ini akan digunakan untuk penyaluran bansos tahap kedua dan menyusul digunakan pada tahap ketiga dan seterusnya selama KPM tersebut menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT yang tervalidasi layak menerima. Nah, untuk penerima program Keluarga Harapan atau PKH, dana bantuan akan masuk sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara untuk penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebesar Rp600.000 juga akan mendapatkan tambahan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp400.000. Nah, teman-teman, kemudian informasi berikutnya mengenai daerah-daerah yang terdeteksi terbanyak menggunakan dana bansosnya untuk judi online. Nah, Kementerian Sosial bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial bermain judi online selama semester pertama di tahun 2025. Untuk tingkat kabupaten kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah yang tertinggi. Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai 199 miliar, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta pada hari Kamis lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat juga ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 18.363 penerima bansos menjadi pemain judi online. Itu senilai 83 miliar. Serta Jawa Timur dengan total 9.771 penerima bansos main judi online dengan nilai transaksi 53 miliar. Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai 36 miliar. Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai 25 miliar. Dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai 18 miliar. Sementara pada tingkat kabupaten kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi 22 miliar. Diikuti oleh kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi 9 miliar. Dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi 9 miliar. Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK, terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai 542,5 miliar. Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA 52.727, BRI 12.993, BNI 4.320, dan Mandiri 2.788. Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi, kata Menteri Sosial. Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial PKH dan juga program sembako tidak hanya sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.
Sisa ada 375 ribuan ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua. Tetapi dengan adanya temuan PPATK, maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nantinya, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Oke teman-teman, itulah 2 informasi penting yang wajib diketahui bagi para penerima. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.